Hai tiba-tiba. Kembali lagi bersama kami dengan podcast Dapur Susi. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga masih semangat dan pastinya selalu semangat dengerin Dapur Susi. Pasti teman-teman yang lagi nonton udah pada semangat loh. Betul banget. Tapi di episode kali ini tuh kita bakal ada yang beda dari episode sebelumnya. Wah, apa tuh Siti yang beda? Langsung ke situ aja. Oke. Jadi hari ini kita bakal ada tamu spesial dari teman-teman kita, yaitu teman-teman dari SMA Negeri 14 Jakarta. Betul banget. Jadi di sini kan kalau kemarin itu kan kita ngebahas baru tentang pengenalannya aja di kita nih. Ya, Kalau sekarang betul. kita bisa dengar langsung dari pengalaman nyata dari mereka berdua. Oke, langsung aja kalian perkenalkan diri dan say hi to Fortin people. Hai Fortin people. Halo Afifah dan juga semua. Terima kasih banyak sudah bisa hadir ke podcast hari ini dan pastinya menjadi tamu spesial ya buat podcast Dapur Susi. Oke, mulai dari Afifah dan semua buat saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo Fortin people, kenalin nama aku Afifah, saat ini aku kelas 12. Hai Sporting People, kenalin nama gue Sumardia Sembar dari 11 6. Oke, Afifah sama semua gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun tadi rada sedikit tidak enak. Oke, semoga yang lagi enak badan sembuh, sehat kembali, yang sehat semakin sehat, amin. Oke, daripada lama-lama, Syuki boleh langsung dimulai? Oke, jadi buat perkenalan, kalian boleh kenalin dulu dong masing-masing siapa kalian dari namanya dulu deh. Waduh, Dari siapa dulu? Ladies first, ladies. Oke, ladies first. Afifah boleh Afifah? Oke, mari kita berkenalan dengan salah satu circle di kelas 12 angkatan 57. Oke. Apaan tuh? Circle apa tuh Afifah? Kalau circle-nya itu kuda. Oke, kuda. Nama hewan apa ya? Aduh, kenapa kuda ya? Jadi latar belakangnya itu agak unik karena ada salah satu teman kita tuh dia suka teriak-teriak kuda gitu. Di kelas tuh dia suka teriak-teriak kayak gitu. Terus one day pas kita ke Dufan, kita naik apa sih namanya yang hewan kuda Apa ya? putar itu? Udah diputar. Kemudian putar lah yang Cuma ada kudanya. Ada Iya, kudanya, yang kuda putar-putar di pusat Dufan. Nah, kita naik itu, terus jadinya menjadi ikonik lah di grup pertemanan kita. Wih, menarik banget ya. Gara-gara kuda ya, gara-gara temennya teriak-teriak kuda, kira terbentuklah tercetus suatu nama circle. Ya, random banget ya. Ya, mantap. Oke, selain Afifah, boleh semua kasih tahu nih apa sih circle kamu dan latar belakang ceritanya kamu bisa terbentuk. Oke, jadi kalau dari pertemanan atau circle yang saya punya itu Ya. ini sedikit unik nih karena Kenapa tuh? ketidaksengajaan yang membuat sebuah grup akhirnya. Jadi namanya dulu nih, namanya itu ABF. Apa tuh ABF? Nah. Singkatan kan itu? ABF itu adalah singkatan dari singkatan dari anak buah Pau. Anak buah. Wow. Wah, itu siapa? Pau itu ada angkatan 57 dan Iya. iya. Iya, teman kita ya. Iya. Iya. Jadi itu kita anggap sebagai bos ataupun Oh, ya oke. petinggi kita lah. Oke. Jadi karena sifat dia yang baik dan juga care sama kita gitu kan. Nah, jadi waktu itu kita nih lagi pengen apa namanya buat ngumpul lah gitu kita di salah satu rumah teman kita gitu. Nah Kak Fau ini tiba-tiba WA nih kata gitu kan, Ah, oke. terus nawarin kucing sekalian ya nawarin kucing sekalian dia bilang katanya kalau misalkan kalian ada yang mau ya tawarin aja nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya kita kayak oke deh, kita kita posting ke foto kucingnya. Terus setelah itu dia bilang gini, kalau misalnya memang sudah kucingnya sudah laku, bukan berarti dijual ya, tapi udah dipegang sama pemiliknya masing-masing, nanti kalian kasih hadiah gitu. Wah, kita makin seneng dong. Ada kucingnya. Iya, ada kucingnya gitu, kayak dia tuh selalu kayak gitu. Nah akhirnya dari situ setiap dia minta tolong ke saya atau ke teman saya yang lain, kita langsung kayak gercep nih. Akhirnya kita buat grup. Oke, kita buat grup aja langsung. Misalnya nyuruh tolong dong semua, ini saya kakak butuh bantuan ini.
oke nanti saya langsung kirim ke grup itu biar kerjanya cepet gitu. Nah kira tuh dari situ kayak oke nih kita bikin yuk apa namanya ATM karena kita selaku anggota itu anak buahnya dia. Namanya Iya, kakak ya, kakak Iya, kan, oke. Jadi gue pekerja ya. Iya ini pekerja keras banget ini. Oke, mantap. Berarti gara-gara awal tuh Fauladi ini punya kucing banyak ya kan? Iya. Terus bingung anak kebanyakan, akhirnya minta tolong ke kalian. Iya, Maksudnya kerjasama buat bagi-bagiin. Iya, ada keren di banget situ. Kecil. Lucu sih, unik sih. Unik. Yang tadinya nggak sengaja kan, tuh cuma minta tolong buat jualin, maksudnya kayak buat bagi-bagi Iya, kucing. benar. Jadi kebentuk satu circle ABM Iya. gitu. Menarik juga. Oh iya. Nah, sekarang kan kita penasaran kalau kalian membentuk suatu circle itu kan gampang kan? Kalian langsung klop itu kan sama siapapun. Nah, kita penasaran nih sama faktor-faktor dari kalian itu yang bikin ngerasa kayak wah ini dia circle gue gitu. Berarti apa? Wah, seru nih. Oke, kan tadi sudah. Iya. Iya sih karena waktu itu juga kita nih awalnya cuma berempat tapi akhirnya ujung-ujungnya berenam. Kenapa bisa berenang Nah sama Mbak? karena gini pertama faktor terbentuknya itu ya tujuan kita sama buat apa namanya saling ngebantu lah Iya. kalian ngebantu buat mempromosikan kucingnya Kapal. Iya, Nah tapi betul. dari kitanya sendiri kayak kita juga pengen kan rawat kucing bagus gitu lah karena waktu itu yang ditawarin kamu tuh kucingnya bagus Iya kan lucu-lucu kan? Iya, lucu-lucu. Gue juga mau sebenarnya. Tapi Kalau udah bisa kalau bisa Kalisan. Masih foto deh. iya Tunggu di stop. waktu itu kebetulan Kak Pau itu ada punya kucing itu sisa 4 yang belum laku. Nah ada dua yang kecil, dua yang kecil sama dua lagi yang besar. Nah, akhirnya yang dua ini nih yang kecil nih saya satu, ada satu lagi teman saya ada 4. Nah yang duanya lagi itu dibagi lagi lah ke ABF tersebut. Nah akhirnya kita kayak seneng dong Ada kucing. ada kucing. Terus ya udah tuh akhirnya kita berusaha buat merawat kucing tersebut dengan baik. Nah kalau misalnya ada apa-apa nih sama kucing tersebut kita kayak ke grup tersebut nih kita saran juga dari couple apa nih kak makanannya kalau memang cocok gitu, kalau misalnya biar bulunya nggak rontok ataupun misalnya pupnya lagi nggak baik gitu kan minta tolong ke couple. Ya berarti jadi tutor buat cara merawat kucing lagi juga ya? Iya. Jadi komunitas pecinta kucing. Iya. Itu cuma ya Ya sengaja sedikit lah ya tapi kadang. semua ya? Boleh kali ngintip gue bakal. Oke, selanjutnya dari Kuda nih. Kuda Iya. yang dari Dufan, boleh ceritain faktor apa sih yang membuat Aldi tuh kayak udah wah ini circle gue banget sih. Awalnya tuh ngerasa karena kita awalnya satu tujuannya kayak kita sama-sama pengen ke Dufan gitu. Terus setelah dari Dufan itu semakin ngeliat kalau ternyata kita tuh punya kesamaan yang sama. Pertama kita cukup mengejar di akademik dan non-akademik, jadi kayak lumayan ambisius lah gitu. Terus yang kedua tuh kita topiknya nyambung, sama-sama free, sama lucu gitu. Nyambung ya terus sama lain. Nyambung. Terus yang terakhir tuh sama-sama suka jalan. Jadi sekali abis ngelakuin hal yang berat gitu ya, kita langsung butuh refreshing, kita harus jalan nih. Jadi ngerasa rock banget kok kita akhirnya punya teman-teman yang ternyata butuh refreshing juga ya, gak cuman belajar doang. Nah, kira-kira dari aku sendiri kayak circle Kuda ini harus ini nggak sih kayak dijahit satu hari yang benar-benar full buat main atau kayak nggak ada kayak setiap hari tuh main atau gimana gitu? Oh enggak sih, gak tiap hari juga sih, kayak kita jadiin hari spesial, biasanya di ulangan tuh kita langsung Ngumpul bareng gitu. iya, rencanakan jalan atau main ke rumah sih. Seru sih. Seru banget ya? Kayak nggak serius banget tapi fun gitu loh. Iya, tapi masih ada tujuan yang sama juga kan. Yang satu buat menjaga kucing juga biar nggak biar nggak kebanyakan juga dan dibagiin ke orang-orang yang bener-bener mau merawat kucing. Iya. Terus aku juga circle-nya yang ambis juga, terus fun juga biar nggak terlalu stres banget lah sama pelajaran gitu ya. Iya. Jadi seru banget ya. Nah, kan kelihatan nih guys. Jadi setiap circle itu punya chemistry ya, yang berbeda-beda. Ada yang kan sama hobi atau ada yang kan terbentuk karena nggak sengaja juga itu. Ya, Ada juga karena memiliki tujuan yang sama. Jadi dari situlah mereka bisa saling melengkapi antara satu sama lain. betul. Nah, tapi kan biasanya dalam kesamaan nih pasti ada perbedaan juga ya. Nah, ini yang menarik nih dari sebuah circle. Gimana sih dari kalian berdua buat menghandle perbedaan-perbedaan tersebut?
Mungkin dari Afifah boleh sharing. Oke, jadi gimana cara kita menghadapi perbedaan? Yang pertama itu kita coba saling mengerti kalau manusia itu emang berbeda-beda gitu. Dan justru perbedaan itu yang bikin kita makin erat. Misalnya ada temen aku yang orang itu aktif banget, sementara ada yang terdiam banget gitu. Akhirnya dari situ kita malah terbuka perspektif lain gitu terhadap orang. Oh iya, ternyata orang yang ramai itu asik, atau orang yang terdiam itu juga sebenarnya bijak. Kita saling mengerti aja sih, dan akhirnya bisa beradaptasi juga sama perbedaan. Jadi situ kan jadi saling ngerangkul gitu ya. Iya, malah jadi makin erat karena unik, lucu. Iya sih. Betul. Oke, dari Suma boleh? Nah, kalau dari Sharing. ilmu pribadi sih sedikit keras ya, karena circle one ini isinya laki semua. Oke, berarti share Ini dia, ini sendiri. bos. Itu. Jadi, Kalau dari kita sendiri, kalau misalnya memang lagi debat gitu, kita kadang ngotot-ngotot nih, nggak mau ada yang ngalah. Dan akhirnya waktu itu pernah tuh kejadian kan. Jadi dari temen aku nih ada beberapa orang yang mau, dan dari temennya salah satu anggota BEF ini ada yang mau juga. Tuh kayak ada 3 orang. Saling ngotot nih. Pertama dia ngeluarin argumentasi tentang ini orangnya bener nggak nih Su, mau ngerawat bener-bener bisa nggak? Aku bilang bisa, dan memang kita tuh sama-sama nggak percaya gitu lah. Akhirnya kita begini, ya udah gini aja, kalau mau siapa cepat dia dapat. Oke. Gitu. Jadi sikonnya itu ya udah, kalau misal kita lagi ada debat, kita kayak yang cepat, yang terbukti jelas itu harus datang duluan, gitu. Ataupun harus muncul duluan buktinya gitu. Jadi nggak kita udah ngeluarin pendapat bagus apapun, kalau misalnya memang bukti konkretnya nggak ada, ya nggak bakal. jadi biar gak muter-muter Iya. ya. Oke. Segala masalah solusinya siapa cepat dia lah. Iya, benar. Semuanya lah, banget tuh. Biar dapat. Oke. Oke, tadi kan udah jelasin tentang bagaimana kalian buat imbangi perbedaan kan, dari yang mengajar sesama lain, yang aktifnya tadi, yaitu kalau misalnya satu ada yang aktif, satu diam, itu bisa saling melengkapi. Terus tadi Suma juga, kalau misalkan ada suatu perdebatan nih, siapa cepat dia dapat. Maksudnya tuh kayak yang lebih bisa membuktiin lebih dulu gitu kan. Nah, sekarang kita mau tanya nih sesuatu yang lebih personal ke kalian berdua. Kalian kan pasti punya nih ekspektasi waktu SMP, pas masuk ke SMA tuh pengen punya tipe pertemanan yang gimana sih? Bahkan waktu di episode pertama kita tuh ngejelasin kalau misalkan tipe pertemanan itu ada yang care, terus ada yang mutual respect, ada yang nggak toxic kompetitif, terus punya growth mindset dan seru, dan pasti mengarahkan ke hal yang positif. Nah, kalau dari Afifah sama semua, kira-kira tipe pertemanan apa sih yang ekspektasi dulu kalian pengenin? Dari kriteria tadi udah disebutin, mungkin ada salah satu atau dua itu. Baca Iya. Dari saya dulu nih. Kayak dari semua boleh. Kalau dari saya pribadi, ya tentu mindset ya. Karena kan kita tahu SMA itu masa pertumbuhan dari remaja ke dewasa itu. Nah, kalau misalnya ternyata yang saya dapetin di SMA sekarang lebih ke arah itu sih, mutual respect. Karena dari circle pertemanan yang saya miliki, dari yang beragam itu kebanyakan mutual respect yang saya dapatkan. Karena kita selalu mendukung nih, entah itu ada perlombaan ataupun ada musibah atau apa, itu selalu kayak udah tenang aja, ntar kita make apapun, udah semangat, ntar kita dukung kalau misalnya Jadi saling respect satu sama lain ya. Iya, sebenarnya kalau semua ini lebih mengarahkan mutual respect karena emang saling support gitu ya. iya benar. Oke. Yes. Selain semua, boleh Afifah sharing tipe pertemanan apa yang kamu pengen waktu SMP pas SMA? Aku tuh pengennya temen yang pertama tuh tadi saling peduli ya. Ya, betul. Dan itu bisa dibuktikan, misalnya contoh simpelnya aja ya, contoh yang anak remaja banget nih, Apa kalau lagi ulang tahun suka disurprisein sama temen. Iya, betul banget. Tiba-tiba di surprise Iya. ya. Iya, Kita relate banget. bentuk kepedulian terhadap kita ya. Terus yang kedua, aku juga setuju soal mutual respect, kayak saling menghargai. Mau kita lagi down, itu kita tetap kayak ya dihargai, disupport gitu. Terus yang terakhir itu
teman yang gak toxic secara ke teman sendiri ataupun ke orang lain. Kayak kita terjadi nggak mau kalau gosip mulu, ngapain, buang-buang waktu banget, buang-buang energi. Sebenarnya punya teman-teman yang tukang gosip tuh malas gitu. Terus juga ke kita, semoga nggak ada yang gosip dari belakang. Ya, semoga ya, amin. Dan alhamdulillah di SMA itu aku dapat lingkungan pertemanan baik di kelompok aku ataupun seluruhnya itu nggak ada yang di luar kriteria sih, baik semua. Alhamdulillah. Berarti sesuai semua deh ya ekspektasinya. Sesuai semua. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi kan sekarang nih kita ada pertanyaan yang mungkin relate banget sama posisi kita sebagai pelajar kan. Tapi sebelum ke situ, sebenarnya kita pengen nanya dulu nih, kegiatan yang paling sering kalian lakuin bareng sekolah itu kira-kira apa ya? Ya, kalau lagi ngumpul nih nggak boleh ketinggalan banget. Kalau lagi ngumpul apa tuh? Dia boleh tidak lagi ngumpul. Kalau sering banget tuh ini simpelnya dulu di grup chat gue aja ya. Kalau grup chat tuh kebanyakan hanya tugas. Ya, juga. Terus paling sih nggak guys, karena kayak tiap hari pasti ada tugas-tugas. Iya betul, high school banget ya kan. Apa lagi? Iya, terus kalau lagi ngumpul yang nggak boleh ketinggalan live update kayak kita cerita ngapain aja, atau mungkin ada yang mau curhat. Terus kegiatan favoritnya nih, favorit banget habis ulangan ya jalan-jalan kayak Oke, itu salah satu hal terfavorit ya. dan wajib banget dilakukan. Jadi habis ulangan harus Kayak udah rutinitas gitu ya kan? Iya, Nanti kira-kira aktivitasnya kayak makan, nonton, atau ngapain? beda-beda. Kadang kita pernah olahraga, pernah juga ya iseng aja ke mall makan. Oke. Kalau dari semua boleh? Kalau dari circle aku pribadi itu sedikit ada ini ya, karena kita debat mulu kalau Jadi aktivitasnya apa buat debat? Seru ya? ya pokoknya kalau lagi ada main nih, tiba-tiba ada aja yang didebatin, entah masalah kucing ataupun masalah yang lain itu kan, itu didebatin mulu. Terus kalau misalnya ada satu lagi yaitu makan bareng, setiap hari kita harus makan bareng. Ya, itu makan bareng kayak potluck gitu atau kayak Enggak, iya, jadi ya. gini, kita tuh setiap istirahat pertama kan, entah istirahat pertama ataupun kedua, kalau misalnya ada yang nyekel, kita ngumpul. Jadi kita minta kertas hari sama katil ataupun Jadi makan rame-rame. iya kita kumpulin makan pakai rame. Itu kayak bekal itu per hari ada yang dijadwal, kayak misalkan Senin semua bawa bekal, Selasa siapa Yang atau bawa kalau yang bawa aja. yang bawa aja, yang bawa aja. Bawa nggak? Kalau mau buka kayak ya udah beli gorengan buat lauk, mau beli nasi buat tambahan gitu kan. Ntar Oh, udah makan. Jadi itu harus baku ya. iya berenang ya, iya berenang. Jadi harus balik ketika makan Itu ya. ritual wajib sih. Oh, wajib. Oke, itu wajib. Berarti di sekolah aja ya Bang ya? Atau Di luar? sekolah, kalau di luar itu kalau misalnya lagi ngumpul di salah satu tempat doang sih. Kalau misalnya kita lagi nggak bisa ngumpul berenam itu kayaknya sekolah. Nah, kan tadi kita udah jelasin juga. Tadi kan udah jelasin nih terkait dengan kegiatan yang akan sebenarnya itu. Nah, selanjutnya itu kira-kira seberapa besar sih setup itu mempengaruhi kalian ke motivasi? Kalau dari pribadi ini ya. Kalau dari aku pribadi, jujur belajar itu kan bukan akademik doang ya, tapi non akademik juga. Nah, kebanyakan tuh dari aku pribadi itu banyak sih yang non akademik, kayak contohnya kayak circle aku tuh tiba-tiba nih ya, kayak lebih ngajakin olahraga gitu. Nah, itu tuh ngebantu aku buat oh, aku disuruh sehat nih kayaknya nih, sehat sama mereka-mereka juga kan. Nah, iya, nah yang ada juga kan yang ya namanya laki-laki merokok gitu kan. Kayak merokok tuh kayak kedorong buat tidak merokok karena ya itu tiba-tiba disuruh olahraga kan capek kayaknya gue harus berhenti merokok nih gitu kan. Nah itu motivasi sih buat mereka juga. Nah kalau aku pribadi itu motivasi aku tuh yang aku dapetin dari mereka adalah ya itu sih dari ada olahraga, ada yang berprestasi dari olahraga gitu kan. Terus juga ada yang anggota organisasi juga kan, jadi aku bisa belajar banyak tentang cara organisasi. Jadi bukan tentang satu topik doang gitu, jadi seru. Jadi dari situ semua jadi bisa lebih produktif lagi. Iya benar Kak, benar. Nah, tadi kan selain produktif juga ada tentang berprestasi. Nah, itu kan Iya. ABF kan cowok-cowok semua ya. Iya. Nah, kira-kira tuh olahraganya apa aja sih? Nah kalau dari ABF sendiri tuh kayak kita nih olahraganya pertama futsal, kedua renang, terus yang sering dilakukan itu adalah jogging, lari. Wow. Jadi kita tuh kayak
ayo ditarget nih 2026 PS4 gitu 100 kilometer. Nah itu kita lari itu Kak, jadi latihan lari, walaupun ya memang kita nggak ada program latihan yang pasti gitu, tapi ya udah lari aja gitu kan menurut kita. Berarti banyak ya aktivitas olahraga yang coba. Iya gitu Kak. Lari kan PS4 ya. Iya. Nah, kamu tuh naik ya. Harus naik sampai PS1 nanti. Tapi bisa diupload tuh. Iya, namanya ya. Siap, Coba siap. diupload. Oke, kalau dari Afifa kira-kira dari segala perkembangan kamu tuh bisa motivasi belajar kamu jadi naik atau memang down? Circle aku tuh sangat berpengaruh ya untuk motivasi belajar aku, Iya. karena kebetulan orangnya tuh apa ya, keren-keren banget, dan aku Wah. merasa mereka tuh jauh di atas aku kayak secara akademik maupun akademik gitu. Jadinya secara akademik aku terdorong, aku kadang merasa ketinggalan nih, kok udah pada jauh banget nih pemahaman materinya, aku belum. Akhirnya berusaha ngejar lah, terdorong belajar sendiri. Terus secara akademik juga teman-teman aku multi talent, ada yang bisa nyanyi, ada yang jago nge-gym, Jago ngecilin ya. jago nge-gym, ada yang bisa main musik gitu. Banget ya. Jadinya ya aku juga tertarik buat nge-explore hal-hal seperti itu sih, kayak orang lain tuh punya masih keterampilan lain selain belajar gitu. Bisa jago di olahraga, bisa jago di musik, kenapa aku enggak? Jadi aku mulai nyari-nyari juga tuh, mulai kayak suka nulis atau suka bikin clay lucu gitu deh. Kayak pernah-pernik kayak dia buat Iya, kayak pernah-pernik. nih gitu. Berarti dari potensi yang ada di situ kamu jadi termotivasi gitu ya. Sangat termotivasi, keren. Oke. Nah, sekarang nih kita mau bahas ke dampak yang lebih luas lagi. Jadi menurut kalian sebenarnya apa sih dampak positif dan bisa yang kalian rasain dan kalian dapetin dari circle kalian? Jadi Afifa banyak banget. Dampak positif terbesar yang pertama yaitu sih termotivasi. Dari motivasi itu udah ngedorong semuanya gitu loh. Dia udah bisa bikin aku maju secara akademik atau mungkin secara spiritual, keagamaan gitu ya. Karena apa ya, kalau misalnya kita pengen ngeraih hal yang baik, ya ibadahnya juga harus kenceng Iya, gitu. benar. Iya, dari lingkungan yang baik semuanya jadi Ke bawah semua ya. Dua hal baik juga. Kalau dari aku pribadi itu dampak positifnya yang paling menonjol ya itu kebersamaan sih Kak. Karena kita tuh ada duit harus ngumpul. Jadi ngobrol-ngobrol aja juga udah cukup Iya ya. gitu Kak. Jadi misalnya kita di grupnya, ayo ngumpul mana gitu kan, oh di sini, tapi gue nggak ada duit, udah masuk bawa duit nggak apa-apa gitu kan, gampang gitu kan, kalau mau makan gampang. Aduh, cocok gitu ya. Iya, gitu. Terus juga kalau misalnya lagi kita nih iman, kan tadi kan nggak bicara kayak apa ibadah gitu. Iya. Nah, kalau misalnya ibadah kita imannya kan ini kita naik turun juga nih kan, Iya, pribadi gitu kan. Iya. Ini kadang suka ngingetin nih satu orang gitu kan, ayo udah sholat gitu, antar aja deh. Terus langsung tuh nggak usah pakai ngomong lagi, entah dia narik, entah dia pakai fisik lah gitu. Tuh. Jadi langsung dulu gitu ya. Dan itu pun kalau misal cara dibilang nggak bagus, malah itu hal yang perlu untuk dilakukan, karena kalau misalnya rasa malasnya itu nggak dilawan sama diri kita ataupun orang lain, nanti yang ada numpuk ya udah jadi kebiasaan gitu. Ya. Iya sih, karena rasa malasnya emang harus dipaksa. Benar. Pasti gertak dulu ya. Iya, kita Gertak dulu. Oke, pertanyaan terakhir nih yang gak kalah penting buat Afifa sama Suma. Gimana sih cara kalian ini menjaga pertemanan yang udah dibangun dengan baik supaya tetap awet dan saling mengembangkan, dan semoga aja bisa sampai nanti kalian dewasa. Iya. Dia pasti pengalaman banget kan dari kalian. Coba boleh dong sharing tentang platform lagi. Ya, buat teman-teman juga formula cara tips biar circle kalian tuh awet dan langgeng gitu ya. Dari Suma dulu boleh. Kalau dari circle kita mah Jangan dikasih grupnya, cuman ya kita sebenarnya ada sih kayak misalnya oh ya ada itu privasi. Oh, iya, Gitu aja. Cuman kita tuh selalu nerapin kayak jangan baper. Oke, jangan. Apapun itu kita nggak boleh baper. Mau itu bercandaannya berkelewatan, ya kita juga sebagai orang yang ngasih jokes gitu, kita juga harus tahu, dan juga kalau misalnya sudah berlebihan kita harus tahu. Misalnya contoh si A sama si B nih di dalam cerita baper nih gara-gara si B misalnya baper gara-gara si A nih ngomongnya sembarangan, nanti kita yang nggak terlibat itu kita bilang
atur sama dia. Kalau lu nggak minta maaf, ya lu harus boleh kita kerasin gitu lah. Cerita Biar dibentak lagi karena saling taat karena kan karena ini ya salah. gengsi gitu. Iya. Cowoknya gengsinya tinggi cowok. Cowok semua ini. Iya, semua itunya ya. Setinggi apa tingginya? Kadang itu suka ada yang baper. Ya udah lu juga jangan terlalu baper gitu kan. Lu bisa kok balas ininya dia, balas jokesnya dia dengan cara yang sama, lebih parah gitu apa gitu. Biar Iya. paham ya. Biar Langsung paham gitu. Ya. Oke. Berarti setidaknya di circle-nya semua nih, kalau misalkan ada teman atau konflik antara Nah. sesama itu setidaknya ada mediatornya. Iya, biasanya aku nih kasih dua pilihan. Lu mau diselesaikan dengan cara yang baik atau cara yang gak baik nih, maksudnya berantem gitu. Kalau cara yang gak baik ya apa udah. Tapi yaudah kita liatin dulu. Emang kalau misalnya dia benar-benar pengen baku pukul, baku hantam ya nggak kasar banget nih ya. Itu ya udah kita nggak boleh kecampur sampai mereka maafan, benar-benar maafan gitu. Karena daripada nanti mereka akhirnya ngomongin di belakang diam-diam yang akhirnya ngeracunin circle pertemanan kita, lebih baik diselesaikan langsung. Nanti kita perbaiki perbaiki bareng-bareng. Sip. Oke, kalau dari Afifah tips biar circle kudanya itu awet ya, awet, langgeng dan bisa buat sampai kelas depan nanti buat saling support. Itu kira-kira gimana tuh tipsnya? Yang pertama, balik lagi saling mengerti satu sama lain. Oke. Terus yang kedua, ini paling penting, jangan memulai topik yang negatif. Kayak itu jangan banget ya ngomongin orang lain gitu, karena dari ngomongin orang lain, orang luar pertemanan kita itu tuh bisa mancing kalau misalnya kita kesel dikit nih sama sahabat kita, jadi kayak pengen ngomongin gitu. Iya. Jadi kayak jangan sampai sekalipun ngomongin jelek-jelek tentang temen, soalnya nanti bisa keterusan. Itu tuh kayak pematik setan gitu loh. Bener-bener enak bisa bermanfaat ya. Iya, bisikan setan tuh buat ngomongin teman. Akhirnya kita selalu kayak di mindset kita ya, udah jangan ngomongin yang jahat-jahat lah, karena kita nggak tahu kan orang lain gimana. Terus buat ngejaga pertemanan kita tetap positif juga. Berarti circle-nya ini berusaha mencegah dari untuk memulai hal yang negatif gitu ya. Betul. Karena kalau misalnya kita udah awal negatif, pasti kan ujungnya negatif juga kan. Jadi kita harus tetap stay positif lah. Oke, nah kebetulan kita udah akhir nih. Itu nggak kerasa banget ya. Kayak Belum selesai. iya kayak nggak kerasa ya podcastnya nih. Kalau kamu mau ada cerita lagi, ntar di episode selanjutnya. Oke. Ntar 10 episode di sini kita lagi. Nanti request aja ya. Gampang itu. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita tutup episode kali ini, dari kalian mungkin ada pesan buat 40 people yang lagi nonton sekarang. Buat circle pertemanannya kah atau Iya. buat diri pribadi juga boleh. Buat circle pertemanan kalian, oke, jangan di mindset kalau circle itu buruk ya, karena kayak misalnya kan kadang orang perspektif tentang circle tuh buruk kayak mengelompokkan orang-orang gitu. Padahal sebenarnya semua orang juga kadang butuh circle buat menjaga kita. Jadi jangan takut buat punya circle selama circle kalian baik. Kalau misalnya kalian merasa circle-nya kurang baik atau malah bikin kalian down, yaudah tinggalin aja, circle-nya itu tidak bagus. Betul, That's the Afifah. point. Oke, kalau dari saya pribadi, buat yang punya circle nih dan punya masalah di circle gitu, nggak usah lah kalian bawa keluar gitu kan. Apalagi kayak kalian nih ngomong, gue tuh lagi ada masalah, bla 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 segala macam, lu gak usah ganggu. Emang lu doang yang punya masalah gitu kan? Ya, emang kayak gitu. Masalahnya kalau misalnya ada orang yang nyebelin ya, dia masalahnya di circle dia nih, tapi semuanya tuh harus kayak tahu dia lagi ada masalah. Ini kayak kan gitu ya masalahnya. Kasuatin banget Itu nggak usah digituin, karena ya kalian harus juga jaga privasi kalian kan. Ya. Masa kalian nggak punya privasi gitu kan? Iya. Jadi orang misterius dikit nggak ngerugiin kalian kok. Gitu. Jadi intinya tetap harus kalian sama lain. Iya. Terus kalau misalkan ada masalah internal tuh nggak usah dibawa keluar lah. Karena kan benar, kita jaga sesuai juga kan biar gak bubar-bubar kayak gitu. Nah dari podcast hari ini tuh kayak lengkap banget gak sih dari jawaban Suma, dari jawaban Afifah, dan cerita-ceritanya tuh kita jadi tahu kalau misalkan setiap circle itu punya keunikan dan cara tersendiri untuk saling mendukung. Ya, betul. Dan ini tuh keren banget loh, karena kita dapat langsung insight dari dua. Iya, betul. Dari pengalaman asli real ya gitu dari Suma sama Afifah terkait circle mereka. Circle anak SMA. Iya, circle anak SMA apalagi.
Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini, nah coba deh kalian refleksi sebentar terkait dengan setup teman kalian. Apakah sudah sesuai dengan kriteria yang dari kalian sebutin, atau mungkin ada yang perlu diimprove lagi? Ya, dan yang paling penting ya teman-teman, ingat kita tuh nggak apa nih keluar dari circle yang toxic yang tadi Alfa bilang, karena kita tuh harus deserve sebenarnya buat punya keluarga, punya circle yang lebih baik lagi yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal positif. Jadi kalau misalkan punya circle yang toxic itu nggak apa-apa keluar dan cari atau membentuk circle yang baru lagi. Betul banget, karena pada sejatinya kita harus tetap jadi diri kita sendiri. Iya betul. Oke, terima kasih banyak buat kasih banyak Afifah buat- sama semua. Terima kasih sama kita. Terus iya. Semoga kalian nggak pesen ya buat kita Iya, ajak iya. kawasan. Enggak ada. Selalu kita selalu siap. Iya, ready ya kita Jadi oke. Lagi kalau di jam kali ada. No. Oke, dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman semua yang nanti bakal tonton di YouTube SLB 14 Jakarta. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast dari Dapur Susi. Pantengin terus episode podcast yang akan kita rilis selanjutnya. Tuh, jadi teman-teman stay tune ya buat episode selanjutnya, dan pastinya itu nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Oke, betul Suki. Oke, karena sudah selesai, Dapur Susi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.